Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Karena pada dasarnya kamu memang hebat. Kenapa? Karena Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang kirim pasukan malaikatnya untuk menjaga kita. Dan pada saat yang bersamaan Dia berikan Roh Kudus untuk menuntun kita. Dia berikan firman sebagai peta kehidupan kita, supaya kita tidak melangkah salah jalan, tapi hidup senantiasa dalam anugerahnya. Haleluya. Hari ini kita masuk dalam program kita Firman Sebelum Bobo. Karena memang firman Tuhan itu penuntun. Firman Tuhan menguatkan kita. Bahkan Alkitab ajarkan ketika Yesus menghadapi pencobaan dari kegelapan, Yesus hanya berkata, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Berarti jelas Alkitab bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman Allah adalah kehidupan, firman Allah adalah kekuatan. Tapi pada saat yang bersamaan firman Allah juga senjata buat kita untuk menghancurkan musuh. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program Firman Sebelum Bobo hari ini kita masuk dalam pemahaman yang luar biasa tentang 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini penting. Ada banyak orang pikir membangun keluarga sekedar pokoknya saya suka, dia suka, kita kayaknya sepakat, kita kayaknya saling cinta, ayo kita bangun pernikahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan seperti itu saya beri nama pernikahan yang rapuh, karena ini hanya didasari pada suka. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan adalah sebuah perjanjian. Karena itu Alkitab bilang dari satu kesatuan ilahi akan lahir keturunan ilahi. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang apa yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Berarti ini bukan sekadar perjanjian, tetapi juga perjanjian yang kekal. Orang dunia saja dapat mengerti bahwa kita akan sehidup semati. Apatah lagi kita yang mendasari pernikahan kita pada janji Tuhan. Maka kita percaya pernikahan adalah perjanjian kekal yang penuh kebahagiaan, penuh kesukaan, dan penuh berkat Tuhan. Haleluya. Kiranya lewat firman ini setiap saudara menerima berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Hari ini kita membahas di kunci yang ke-18, saudara-saudara. Wow, berarti sudah lebih dari setengah kita selesaikan pembahasan tentang 33 kunci untuk membangun keluarga yang bahagia. Doa saya, kunci-kunci yang sudah dapatkan, unlock the door yang selama ini lock, sehingga sudah mulai mengalami rumah tangga yang bahagia. Karena selalu saya bilang rumah tangga yang bahagia bukan mujizat, tapi rumah tangga yang bahagia hasil perjuangan untuk pemahaman akan firman Tuhan dan mempraktekkannya dalam keseharian hidup kita. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam kunci yang ke-18 saya mau bagi tentang live and cleave. Nah, ini bahasanya mirip-mirip ya, live and cleave, ya kan? Nah, lihat Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 25. Lalu berkatalah manusia itu. Adam bereaksi setelah Allah membawa Hawa kepadanya. Jadi ketika Adam melihat Tuhan membawa Hawa kepadanya, langsung Adam bereaksi. Dan apa reaksinya? Ini reaksinya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan dari dagingku. Sama-sama bilang sama saya, inilah dia. Hello. Sama-sama bilang sama saya, inilah dia. Aha. Saya kalau lihat istri saudara, misalnya saudara dari kantor, lihat istri saudara di rumah, bisa nggak saudara bilang, inilah dia? Atau saudara bilang, ya ampun, dia lagi. Iya kan? Ketika suami saudara pulang kantor, bisa nggak saudara bilang, inilah dia? Iya kan? Yang dari Tuhan. Ketika anak-anak sudah pulang dari kampus atau pulang dari sekolah atau just come home, bisa kan sudah bilang, inilah dia? Atau sebaliknya, ya ampun, lu pulang, habis lagi makanan gue. Nah, saudara gue yang kasih dalam Tuhan, lihat. Hawa dibawa oleh Tuhan kepada Adam. Apa reaksinya? Inilah dia. Inilah dia, adalah ungkapan kepuasan. Sebagai gembala saya mau. Meskipun sudah menikah sekian puluh tahun, sekian belas tahun dengan istri saudara, saudara masih punya semangat yang sama. Inilah dia, istriku yang dari Tuhan. Inilah dia, suamiku yang dari Tuhan. Inilah anak-anakku yang Tuhan berikan. Sekarang saya mau tanya sama saudara.
Apakah Hawa punya kekurangan? Pasti punya. Iya kan? Karena itu Adam tidak bilang, inilah dia nih. Hidungnya mancung banget nih. Inilah dia nih. Kulitnya seputih kapas nih. Inilah dia nih. Wajahnya bak bidadari yang turun dari langit. No, dia bilang apa? Inilah dia. Tulang dari tulangku. Dan daging dari dagingku. Ucapan syukurnya bukan karena penampilannya. Ucapan syukurnya bukan karena kelakuannya. Tapi ucapan syukurnya karena dia diberikan Tuhan kepadaku. Suami diberikan Tuhan kepadamu, hai istri. Istri diberikan Tuhan kepadamu, hai suami. Anak-anak diberikan Tuhan kepadamu, hai orang tua. Dan orang tua diberikan kepadamu, hai anak-anak. Makanya kalimatnya, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Ayat 24, sebab itu. Boleh nggak kita baca bersama-sama ayat 24 ini? 1, 2, 3. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Sama-sama bilang sama saya meninggalkan. Oke, sama-sama bilang sama saya meninggalkan. Sama-sama bilang sama saya bersatu. Ada tujuannya untuk meninggalkan, yaitu untuk bersatu. Jelaskan ya. Nah, ayat 25. Mereka keduanya telanjang. Ketelanjangan bukan hanya nakedness, tapi openness. Mereka terbuka, tidak ada yang disembunyikan. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa nggak enakan. Mereka nggak ngerasa galau, ya kan? Mereka nggak ngerasa kayak gimana gitu. No, iya kan? Keduanya telanjang, keduanya open, keduanya terbuka, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang disembunyiin. Banyak rumah tangga udah suami tutupi sesuatu dari istrinya, istri udah tutupi sesuatu dari suaminya. Nah, ini adalah awal dari sebuah persoalan serius. Karena dasarnya mereka keduanya telanjang, bukan telanjang di sini dari sekedar nakedness, tapi openness di antara mereka, ya kan? Nah, jadi ada dua kata penting ini yang harus kita ingat. Meninggalkan, atau bahasa Inggrisnya leave. Nah, leave bisa punya banyak arti, itu sebabnya bahasa Ibraninya bilang azavten. Apa itu azavten? Azavten bukan sekedar keluar, tapi azavten adalah melepaskan diri dari sebuah ketergantungan. Nah, itu namanya azavten. Ya kan? Azavten. Meninggalkan diri atau mengeluarkan diri dari sebuah ketergantungan dan keterikatan. Jadi bukan sekedar, oh kita tinggalkan orang tua kita terus acuh masa bodoh, nggak peduli sama orang tua kita. Bukan begitu. Ada banyak orang yang ketika dikasih tahu, oke, sekarang kamu sudah menikah, kamu harus lebih mendahulukan istri daripada keluarga. Oke, kalau gitu kita acuhin keluarga, masa bodoh sama orang tua kita. Bukan begitu. Alkitab bilang, taati orang tuamu dan hormatilah ayahmu dan ibumu. Taatilah ayahmu dan ibumu dan hormatilah orang tuamu. Iya kan? Jadi ada dua kata di sini, taat dan hormat. Kapan kita taat? Sebelum menikah. Kapan kita menghormatinya? Setelah menikah. Jadi ada shifting di sini. Kenapa? Karena ada bahasa Ibrani yang bilang azavten, yaitu lepas dari ketergantungan, sekarang masuk pada sebuah ikatan baru yang lebih baik, yang lebih kuat, yang lebih intim. Makanya dalam bahasa Inggris kata bersatu bukan united atau unity, ya kan? Unity itu artinya dari berbagai orang lalu bersatu. Tetapi habis itu bisa berpisah lagi. Itu namanya unity. Tetapi ini dipakai istilah cleave atau dalam bahasa Ibrani dibilang adabak. Adabak itu sama seperti tulang yang patah. Tulang yang patah ketika dia bersambung, ketika dia adabak, ketika dia sudah cleave, maka sudah tidak ada lagi bekasnya. Di mana persatuannya itu? Nah, itu dia. Jadi, makanya Alkitab bilang, keduanya bukan dua, tapi satu. Makanya ada banyak orang yang mengkritik, loh, pernikahan Kristen gimana sih pendeta? Masa 1 tambah 1 bisa sama dengan 1? Itu ajaran dari mana? Oh, mungkin dikali, no, ditambah. 1 tambah 1 sama dengan 1. Gimana caranya? Loh, gampang. Masa itu aja susah, saudara-saudara? Bagaimana supaya 1 tambah 1 sama dengan 1? Bisa. Iya kan? Makanya matematika ini bahaya, saudara-saudara. Dalam matematika selalu yang ditanya X. Ya kan? Jika X tambah Y, maka berapa nilai X? Nah, itu dia. Kebanyakan orang ingat X-X-nya dia. Mantan-mantannya matematika. Jayus nggak sih gitu?
Iya kan? Selalu yang ditanya X-nya gimana sih? Nah, maksudnya gini. Kalau dalam matematika, bagaimana caranya supaya 1 tambah 1 sama dengan 1? Gampang. 1 dikurang setengah, 1 dikurang setengah. Setengah tambah setengah sama dengan berapa? 1 kan? Berarti untuk membangun keluarga yang menjadi 1, istri harus kehilangan setengah dari mimpi-mimpinya, harapan-harapannya, keinginan-keinginannya, hobi-hobinya, kesukaan-kesukaannya gitu. Dan keangkuhan-keangkuhannya. Lalu suami juga gitu, harus kehilangan setengah. Kalau istri kehilangan 1/3 dan suami kehilangan 2/3, ini repot. Ketika istri kehilangan 9/10 dan suami kehilangan 1/10, ini namanya penjajahan. Makanya setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, itu dia. Makanya Alkitab bilang cleave. Nah, cleave itu menjadi 1, bukan unite. Tetapi dalam bahasa Ibraninya ada bak. Ada bak itu seperti tulang yang patah. Ketika diobati dan disambung, sambungannya tidak terlihat lagi. Menjadi satu kesatuan utuh yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Sama-sama bilang sama saya asaf 10. Sama-sama bilang sama saya ada bak. Oke? Jadi yang satu artinya apa? Leave. Dan yang satu artinya cleave. Nah, seluruh tanggung jawab berkeluarga sebetulnya terdapat dari 2 kata itu. Meninggalkan dan apa? Menjadi 1. Nah, ada banyak suami masih terikat pada aturan keluarganya, kebiasaan keluarganya, bagaimana keluarganya mendidik dia. Ini kan repot. Jadi masih terikat pada hal yang lama, sehingga tidak bisa move on untuk cleave, ya kan? Nah, berarti dalam berkeluarga harus ada yang ditinggalkan demi apa? Menjadi 1. Makanya saya tadi bilang 1 tambah 1 sama dengan 1. Bagaimana? 1 dipotong setengah, 1 dipotong setengah baru menjadi 1. Nah, apa modal penting untuk meninggalkan? 1, kerelaan. Jadi, setiap rumah tangga mau bahagia harus ada prinsip eksodusnya ini dulu. Keberanian untuk meninggalkan. Kalau dia nggak berani meninggalkan sesuatu, meninggalkan kebiasaan lama, pikiran-pikiran lama. Kan ada banyak orang gini. Zaman sekarang ada banyak orang menikah setelah umur 30, menikah setelah umur 29, menikah setelah umur 27. Sehingga pola pikir kebiasaan, apalagi dia udah biasa hidup sendiri, ya kan? Sehingga kadang-kadang ada kecenderungan, saya nggak perlu istri saya nggak perlu suami saya. Buktinya, saya selama ini hidup oke aja. Ini yang saya bilang. Dia mau, dia dalam kondisi 100%, lalu suaminya ngerti dia. Dia dalam kondisi 100%, istrinya ngerti dia. Nah, itu namanya penjajahan. Iya kan? Itu artinya bukan cari pasangan teman hidup, itu cari pembantu, saudara-saudara. Kalau cari pembantu kan gitu, aturan di rumah ini adalah A, B, C, D, gitu. Nah, ada banyak rumah tangga mau dibangun dengan dasar itu. Kalau kamu mau nikah sama saya, kamu harus begini. Itu berarti lu bukan cari suami, lu cari pembantu, saudara-saudara. Lu bukan cari istri, lu cari pembantu. Nah, ini kan nggak benar, saudara-saudara. Sementara kalau menikah, berarti saya harus berani kehilangan, iya kan? Nah, tetapi kehilangannya bukan gara-gara kamu. Sekarang saya udah nggak bisa bergaul sama teman-teman saya. Gara-gara anak-anak sekarang saya udah nggak bisa ngikutin kebiasaan golf saya lagi. Atau kebiasaan saya di kafe sama teman-teman gitu. Nah, nggak bisa. Jadi artinya kita merasa, wah, pengorbanan saya ini jasa saya. Loh, pengorbanan bukan jasa, kok selalu saya bilang. Pengorbanan buat kita adalah kebanggaan. Pengorbanan buat kita kehormatan. Demi anak-anak saya bisa buat begini. Oh, betapa bahagia hidup saya. Itu namanya kerelaan. Jadi prinsip pertama, kita berani meninggalkan sesuatu karena apa? Karena kerelaan. Nah, kalau sesuatu kita tinggalkan karena kerelaan, kita nggak akan ungkit-ungkit. Gara-gara kamu ya, saya begini. Enggak, kalau kerelaan, kita dengan sukacita melakukannya. Yang kedua, modal penting untuk meninggalkan atau leave, pengharapan dan kesadaran untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Kenapa saya tinggalkan? Karena saya mau rumah tangga saya bahagia. Saya mau suami yang saya cintai bahagia. Saya mau anak-anak yang Tuhan percayakan kepada saya, itu bahagia. Ketika kita punya modal pengharapan dan kesadaran untuk mendapat sesuatu yang lebih baik, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita nggak akan bersungut-sungut untuk itu. Saya mau tanya sama saudara. Kalau sudah bilang sama saya, pendeta, saya invest 1 juta. Karena kalau saya tekun nih, saya bisa dapat 1 miliar. Saya mau tanya sama saudara. Setelah investasi sambil mengeluh nggak? Enggak. Setelah jalani
perjuangannya dengan mengeluh? Enggak. Kenapa? Karena sudah tahu, betul saya kehilangan 1 juta, tapi saya akan mendapatkan 1 miliar. Nah, prinsip rumah tangga juga sama. Betul saya kehilangan ini, tapi saya akan miliki rumah tangga yang bahagia. Saya akan punya anak-anak yang luar biasa. Itu pengharapan yang lebih daripada apa yang kita korbankan. Jelas nggak? Yang ketiga, modal penting untuk meninggalkan adalah pemahaman yang benar. Bahwa saya buat ini bukan untuk suami saya buat ini bukan untuk anak-anak saya. Saya buat ini karena Tuhan yang suruh. Kan Tuhan yang bilang, seorang laki-laki akan meninggalkan. Artinya juga sama, seorang wanita akan meninggalkan. Kalau pemahaman kita benar, loh, kita buat ini buat Tuhan kok. Masa ya kita mau hitung-hitungan sih sama Tuhan? Jelas nggak sampai sini? Kalau kita tahu kita buat ini untuk Tuhan, apapun kita lakukan dengan rela hati. Yang setuju sama saya katakan amin. Dan yang keempat, modal penting untuk meninggalkan adalah kesadaran siapa yang menyuruh tadi itu. Yang menyuruhnya kan Tuhan, yang menyuruhnya adalah Dia yang bertanggung jawab. Makanya Alkitab berkali-kali bilang, aku Tuhan yang melepaskan engkau dari perbudakan di Mesir. Karena itu aku memberi perintah. Ya kan? Coba saudara lihat, ketika Tuhan memberi 10 hukum Taurat, dimulai dengan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir. Artinya apa? Yang menyuruh kita itu memberkati kita dulu. Yang menyuruh kita itu menguatkan kita dulu. Yang menyuruh kita itu menyempurnakan kita dulu. Sama seperti Abraham. Abraham tidak pernah bisa masuk tanah Kanaan. Abraham tidak pernah bisa masuk tanah perjanjian kalau dia tidak berani tinggalkan Ur Kasdim. Tapi kalau selama perjalanan dia juga ngeluh, kalau selama perjalanan dia juga marah-marah sama Tuhan, ya dia juga nggak akan pernah masuk tanah perjanjian. Ngerti nggak maksud saya? Ya kan? Ada banyak istri kan ngeluh terus gitu. Wah, gara-gara suami saya ini, saya begini. Gara-gara anak saya ini, saya begini. Demi keluarga nih, saya begini. Jadi terus dengan apa? Pemberontakan. Terus dengan apa? Dengan sungut-sungut gitu. Ya nggak bisa. Harus dengan kerelaan, harus dengan pengharapan, harus dengan pemahaman yang benar, harus dengan kesadaran siapa yang menyuruh. Jadi saya simpulkan gini, baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan harus sama-sama memiliki tingkat pemahaman yang dewasa. Makanya ada banyak rumah tangga, orang tua itu masih ikut campur. Kenapa nggak rela dia ditinggalkan gitu? Nah, selalu saya bilang, ketika anak-anakmu belum menikah, mereka di bawah saudara. Tapi ketika anak-anakmu sudah menikah, mereka partner sama saudara. Saya nggak punya hak lagi untuk memberi perintah. Saya hanya bisa memberi masukan. Lalu anakmu tidak mau ikuti karena berbagai pertimbangan, engkau juga harus menghargainya. Karena setelah anak-anakmu menikah, anak-anakmu harus menghargai orang tuanya. Karena kata Alkitab jelas supaya lanjut umurmu di muka bumi. Tetapi jangan salah, orang tua juga harus menghargai anak-anaknya. Karena dia sekarang sudah membangun rumah tangga sendiri. Istilah orang dunia sekarang, dia sudah punya kartu keluarga sendiri. Sorry banget, nama orang tua sudah nggak masuk lagi di kartu keluarga itu. Iya kan? Yang tinggal di bawah cuma nama marga. Kenapa? Karena dia sekarang sudah setara dengan engkau. Dia juga sudah dipanggil kepala keluarga. Masa sesama kepala keluarga harus saling menjajah? Kan tidak lagi. Masa saling harus memberi perintah? Ya tidak lagi. Yang ada hanya memberi masukan. Jelas ya? Jadi baik yang meninggalkan maupun yang ditinggalkan harus memiliki tingkat pemahaman kedewasaan yang baik. Ya kan? Nah, apa yang menghambat? Banyak rumah tangga nggak bisa jadi satu. Mereka unite, tapi mereka tidak cleave. Mereka bersatu, tapi tidak menjadi satu. Nah, apa yang menghambat itu? Satu, paham yang keliru. Bahwa mereka itu hanya berusaha mencoba bersatu. Alkitab tidak bilang, usahakanlah supaya kamu bisa bersatu. Tapi Alkitab bilang, they cleave. Dia menjadi satu, saudara-saudara. Iya kan? Dia meninggalkan supaya apa? Bisa menjadi satu. Jadi bukan hanya, ya udahlah kita coba. Kalau bisa ya syukur, kalau nggak bisa, ya mau diapain gitu. Saudaraku, menjadi satu bukan pilihan. Tapi menjadi satu adalah bagian ketetapan Tuhan untuk setiap rumah tangga. Sama-sama bilang sama saya, menjadi satu bukan pilihan. Tetapi ketetapan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menjadi satu bukan pilihan. Tetapi ketetapan Tuhan. Jelas nggak? Nah, makanya kita nggak bisa ikuti faham-faham dunia tentang keluarga. Faham-faham dunia tentang keluarga, kedengarannya mantap, saudara-saudara. Ya kita sih berusaha menjadi satu. Tapi daripada saling menyakiti, wah saya udah capek denger itu. Saya udah capek, pendeta, ya habis kita udah saling menyakiti sih, jadi ya gimana gitu. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saling menyakiti bertobat. Kalau saling menyakiti bukan berarti harus bercerai. Kalau udah saling menyakiti harus bertobat, berkaca diri. Kalau perlu minta tolong pendeta.
untuk membimbing saudara, untuk mengarahkan saudara, untuk menegur kesalahan saudara. Kalau udah saling menyakiti berarti kan saudara ada salahnya juga. Bertobat saudara. Saya udah capek tuh dengar orang-orang yang sok jago, sok pintar gitu. Ya pendeta kita udah saling menyakiti, daripada dipertahankan lebih baik ya udah kita biarkan saja begitu. Nggak bisa saudara. Engkau udah tahu salah, kok bertobat dong. Berarti kau kan kepala batu. Makanya saya bilang, ada banyak konsep-konsep dunia tentang pernikahan yang kedengarannya enak, tapi sebetulnya sangat berbahaya, saudara-saudara. Karena dasarnya kita bukan hanya disuruh Tuhan coba bersatu, tetapi kita diberi ketetapan Tuhan untuk menjadi satu. Dua, apa yang menghambat menjadi satu? Ketidaksadaran perintah. Kita anggap ya itu cuma masukan yang Tuhan berikan. No, it's command of God. It's not a request. It's command of God. To cleave. It's not a request. To cleave, it's command of God. Waktu kita tahu menjadi satu adalah perintah Tuhan, berarti kalau kita tidak melakukannya, soalnya itu bilang ini, kamu salah di hadapan Tuhan. Saya boleh aktif di pelayanan, tapi kalau engkau nggak bisa menjadi satu dengan istrimu, engkau nggak bisa menjadi satu dengan suamimu, maka engkau salah di hadapan Tuhan. Karena itu perintah. Perintah itu kalau kita lakukan, berarti kita diberkati. Kalau kita tidak melakukannya, kita bersalah di hadapan Tuhan. Tiga, apa yang menghambat menjadi satu? Melihat masalah sebagai hambatan. Loh, masalah tidak bisa menjadi hambatan. Masalah adalah kesempatan-kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Jadi masalah jangan kita lihat sebagai ancaman yang akan ngancurin segala sesuatunya. No. Masalah hanyalah kesempatan-kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Oh, ini ada begini, oh berarti saya mesti belajar lagi. Ini belajar lagi. Karena setiap masalah harus kita hadapi sebagai apa? Kesempatan untuk belajar. Sama seperti kita belajar matematika misalnya. Kalau kita nggak ngerti sesuatu, bukan kita berarti, udah saya nggak ngerti matematika. Enggak. Kalau kita nggak ngerti bidang sesuatu tentang aljabar atau geometri atau apa, kita nggak ngerti, maka kita akan nanya sama guru. Ini datangnya dari mana ya? Ini kenapa begini ya? Rumusnya apa ya? Ngerti nggak? Nah, ada banyak rumah tangga kan bodohnya di situ. Kalau ada masalah, ya udah kita nggak cocok. Kok jadi bodoh, saudara-saudara? Dari kecil kita udah belajar kok. Kalau kita nggak ngerti, misalnya sederhana, kita nggak ngerti ibu kota Indonesia itu apa? Kita nggak ngerti ibu kota Bandung itu apa? Atau ibu kota Jawa Barat itu apa? Kita nggak ngerti ibu kota Jawa Timur itu apa? Maka kita kan nanya kan, apa sih Bu sebetulnya, apa sih Pak? Ibu kota Jakarta, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Ibu kota Jawa Barat adalah Bandung. Ibu kota Jawa Timur adalah Surabaya. Ketika kita ngerti, baru, oh iya ya. Nah, selanjutnya kita nggak akan salah lagi. Tapi kalau kita nggak ngerti, lalu kita bilang, wah saya nggak pantas sekolah. Ya repot, saudara. Banyak rumah tangga gitu. Kalau nggak ngerti, ya udah, saya nggak pantas berumah tangga. Udah, saya nggak cocok sama dia. Lu nggak bisa. Masalah adalah kesempatan untuk belajar. Tiga, apa yang menghambat menjadi satu? Melihat masalah. Yang keempat berarti, ya kan? Cepat menyerah. Jadi kalau dia ada tantangan-tantangan dikit, udah deh, saya nggak kuat deh gitu. Nah, ketika seorang cepat menyerah, kan ujung-ujungnya ngaco, saudara-saudara. Ujung-ujungnya ganti lagi. Sama seperti perempuan Samaria. Akhirnya punya 5 suami. Dan 5 suami udah dicerain semua, akhirnya dia punya simpanan lagi. Punya piaraan. Dan pasti kalau kita tanya sama dia siapa yang salah, ya pasti dia bilang semua laki-laki itu nggak benar. Jelas nggak sampai di sini? Ketika kita cepat menyerah, maka kita akan banyak kehilangan berlian-berlian kehidupan yang sangat berharga. Makanya ada 4 hal yang membuat manusia terhambat menjadi satu-satu, paham yang keliru. Sehingga dia hanya coba bersatu. Yang kedua, ketidaksadaran bahwa ini perintah Tuhan. Dia pikir ya, cuma permohonan. 3, melihat masalah sebagai hambatan. Dan yang keempat, menjadi orang yang cepat menyerah. Nah, selanjutnya, apa syarat utama tentang live dan cleave ini? Ya kan? Karena saya berdoa betul, setiap rumah tangga, baik rumah tangga yang baru, baik rumah tangga yang sedang dipersiapkan, maupun rumah tangga yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah, tetap prinsipnya sama. Harus ada yang ditinggalkan. Kebiasaan buruk, keterikatan pada sesuatu, ada banyak yang harus ditinggalkan untuk dia dapat menjadi satu. Karena kalau tidak, maka itu akan menjadi hambatan untuk kesatuan tersebut. Yang pertama, apa syarat utama live and cleave? Membuang kekanak-kanakan. Itu dulu. Sifat kekanak-kanakan akan membuat dia selalu merasa harus didahulukan, harus diperhatikan. Loh, saya memang begini dari dulu, dari mulai saya kecil, saya selalu diginin, saya begini. Nah, sebenarnya itu sifat kekanak-kanakan. Sifat dewasa itu is not about what had happened. Bukan soal apa yang pernah terjadi, tapi apa yang akan saya bangun ke depan saya.
Nah, itu namanya sifat dewasa. Kita kadang-kadang punya sifat kekanak-kanak. Kalau saya memang biasanya begini, pendeta, istri saya aja nggak mau ngerti, suami saja nggak mau ngerti. Oke. Rumah tangga itu bukan bagaimana pasangan kita mengerti apa yang pernah terjadi. Tapi rumah tangga itu, makanya saya bilang harus ada kebiasaan, harus ada semangat untuk apa? Untuk live. Yaitu sebuah kesepakatan untuk oke. Dulu mungkin begini, tetapi sekarang kita mau. Kita mau membangun keluarga seperti ini. Nah, itu yang saya bilang, pentingnya diskusi, pentingnya komunikasi, pentingnya kesepakatan, pentingnya sharing bersama, bukan nuntut, bukan perintah, tetapi sharing bersama untuk menetapkan sesuatu. Buang sifat kekanak-kanakan. Selama kita masih punya sifat kekanak-kanakan, kita tidak pernah akan mau live yang menyenangkan, yang enak, yang nyaman, yang sudah biasa. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita dewasa, kita siap meninggalkan yang enak, yang untung, yang menyenangkan, yang nyaman, yang kita biasa. Untuk mencapai sesuatu yang lebih baik. Untuk mencapai perintah Tuhan. Untuk berjalan dalam ketaatan. Di dalam pengharapan. Yang setuju sama saya katakan amin. Nah, yang kedua, apa syarat utama live and cleave? Yaitu semangat determinasi. Apa itu determinasi? Saya catat gini. Determination is a positive emotion that involves persevering towards a difficult goal in spite of obstacles. Jadi gini, yang namanya determinasi adalah emosi positif. Jadi dorongan positif yang melibatkan perseverance atau ketaatan, ketekunan, ketahanan. Walaupun untuk mencapai tujuannya berat, walaupun harus melewati berbagai tantangan, tetapi ada semangat determinasi. Saya harus mencapai garis akhir, ya kan? Determination occurs prior to goal attainment and serve to motivate behavior that will help achieve one goal. Jadi, determinasi ini, ya kan? Dia akan mendorong motivasi, bahkan siap untuk mengalami berbagai perubahan-perubahan, sampai ujung-ujungnya, dia akan mencapai one goal. Dia akan mencapai tujuan yang memang dia sadari betul itu ketetapan Tuhan buat hidupnya. Makanya saya bilang semangat determinasi. Kalau kita nggak punya semangat determinasi, kita akhirnya jadi ya udahlah pendeta, kita nge-flow aja lah. Kita ikutin, wah nggak bisa saudara-saudara, ya kan? Kalau kita cuman ikutin, ya akhirnya jadi baper, kata lagunya Dub Smash-nya siapa tuh? Ahok. Aku baper. Aku baper. Apa-apa bawa perasaan, saudara. Gak bisa. Determinasi itu bukan apa-apa bawa perasaan. Determinasi itu sebuah ketetapan, saudara, ya kan? Selanjutnya, syarat utama live and cleave, cinta yang datang dari kesungguh-sungguhan dengan Tuhan. Ya kan? Ada cinta yang datang karena ngelihat, ada cinta, ini bahaya, saudara. Dia lihat istrinya, wah lama-lama nggak beres. Dia lihat orang lain, wah kayaknya lebih baik, ya kan? Dia lihat wanita lain, dia lihat pria lain, wah kayaknya lebih bertanggung jawab, kayaknya lebih perhatian, wah kayaknya lebih nggak bisa. Tetapi cinta datang sungguh-sungguh karena apa? Karena kedekatan kita dengan Tuhan. Karena apa? Cinta yang dari Tuhan tidak akan berpindah-pindah, tidak akan berubah-ubah. Dan yang keempat, apa syarat utama live and cleave? Cita-cita untuk hidup benar, bukan sekadar hidup enak, bukan sekedar hidup nyaman. Kalau kita hidup cuma mau enak, mau nyaman, saudara, wah setiap kali ada masalah, udah deh saya tinggalin aja deh. Udah deh saya kayaknya lebih indah hidup sendiri, pendeta. Udah deh, kayaknya saya lebih indah kalau bercerai lah, pendeta, mungkin semuanya baru bisa beres gitu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita bukan soal enak. Hidup kita bukan soal nyaman. Hidup kita bukan soal senang. Tapi hidup kita soal benar di hadapan Tuhan. Yang enak belum tentu benar. Yang nyaman belum tentu benar. Yang biasa kita kerjakan belum tentu benar. Tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam perjuangan itu yang pasti benar. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dan jemaat sekalian, saya percaya waktu Maria dan Yusuf sepakat untuk menerima rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka dimaki, mereka dicerca, mereka diomongin yang enggak, saudara. Jadi mereka bangun rumah tangga ini dengan tekanan. Mereka juga bukan orang kaya-kaya sekali. Tiba-tiba dapat perintah harus ke Bethlehem. Wah, sampai di Bethlehem, katanya Tuhan kasih perintah.
Katanya Tuhan bilang mau menyertai. Katanya kami mendapat kasih karunia. Kok sekarang kamar untuk tidur aja nggak ada? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. But every problem mereka selesaikan dengan apa? Live and cleave. Yang nggak perlu mereka tinggalin. Omongan orang, lalu hinaan, lalu kenyamanan, mereka tinggalin. Dan mereka tetap bersatu untuk apapun. Karena mereka tahu ini perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari semangat Maria dan Yusuf yang live and cleave boleh tertanam dalam roh kita masing-masing. Jangan apa-apa lihat sebagai masalah. Aduh, kalau mereka lihat apa-apa sebagai masalah, pasti mereka bilang, wah kita nggak cocok nih, buktinya belum apa-apa udah ada masalah. Belum apa-apa udah begini, belum apa-apa udah begini, belum apa-apa udah begini. Tetapi mereka memilih untuk tetap live things that they need to live. Dan they cleave, mereka menjadi satu. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Saudaraku sekalian, biarlah pengalaman dan the spirit of Joseph and Mary, Maria dan Yusuf ini menguasai keluarga kita. Tekad untuk live to cleave. Tekad untuk meninggalkan, untuk menjadi satu. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau terlalu banyak mengeluh. Mungkin kau terlalu banyak bersungut-sungut. Mungkin kau terlalu banyak melihat segala sesuatu sebagai kekurangan. Taruh tangan kananmu di dada. Mungkin kau merasa udah gak sanggup lagi. Kau terlalu cepat menyerah. Kau cuma mau mencoba dan tidak mengerti ini perintah Tuhan. Kau cuma mau hidup enak, hidup nyaman, hidup yang biasa. Tetapi tidak berkorban. Taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, bahkan saya jauh dari Tuhan. Taruh tangan kananmu di dada. Saya percaya sesuatu yang baik hari ini Tuhan mau nyatakan buat kita. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, musik, mainkan pujian buat Tuhan. Saudara-saudara yang mau didoakan khusus, taruh tangan kanan sudah di dada. Dan dari Yerusalem, tanah perjanjian, di hari Minggu yang luar biasa ini, saya mau berdoa buat saudara. Sehingga sungguh kasih Tuhan memulihkan kita. Kita diberi keberanian, kekuatan. To live, to cleave. Meninggalkan untuk menjadi satu. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda berseru kepada Tuhan, sebagai tanda kami tidak sanggup, kami tidak mampu, kami butuh jamahan Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Ada pemulihan Tuhan, ada kuasa Tuhan, sehingga kami nggak jadi orang-orang cengeng yang kekanak-kanakan, tapi kami punya semangat determinasi yang tinggi, karena kami bisa membedakan mana yang menyenangkan, mana yang perintah Tuhan. Kami tidak mau hidup enak, nyaman, dan tenang, tapi kami mau hidup taat sesuai kehendak Tuhan. Maka kami berpengharapan akan sesuatu yang lebih baik Tuhan nyatakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih setiap saudara yang sudah didoakan, imani bahwa ini waktunya saya berubah. Haleluya. Yang sakit, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapak, firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus kamu yang percaya disembuhkan. Firman-Mu berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman, kami perintahkan sakit, penyakit, kelemahan tubuh, kami tolak di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, engkau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Oh, darah yang tercurah, tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan sekarang, keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya, Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur-bilur Yesus kami yang percaya, sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Semua saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, sama-sama katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Sekali lagi lebih mantap, sama-sama katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh bilur Yesus saya sembuh. Alkitab saya bilang, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Apa saja yang kamu katakan, jika kamu tidak bima tapi percaya, itu akan terjadi. Pastikan kita imani, saya sudah sembuh. Bapak, hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termeterai, apa saja mereka kerjakan berhasil. Mereka nggak turun tapi naik, mereka nggak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Rumah tangga mereka boleh dibuat Tuhan bahagia. Mereka boleh meninggalkan yang harus mereka tinggalkan. Mereka boleh terus menjadi satu, suami, istri, orang tua, dan anak. Ada kemanisan kasih mesra Tuhan atas rumah tangga mereka.
Anak-anak muda diberkati. Jangan sampai ada mereka yang pacaran dengan orang tidak seiman. Jangan sampai ada mereka yang pacaran dengan keliru. Jangan sampai mereka lakukan hubungan seks sebelum nikah. Setiap pengusaha diberkati Tuhan. Setiap karyawan, pedagang terus ngalamin mujizat-mujizat Tuhan. Setiap ibu-ibu rumah tangga boleh terus mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. 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 Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini, kita tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia menguatkan kita, dia bela kita, dia kerjakan mujizat buat kita. Haleluya. 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 Haleluya.